Tapi kalau motifnya hanya dendam, mestinya Ali saja. Iya. Gitu. Karena yang memerangi mereka kan Ali. Tapi karena memang motif mereka adalah ingin memecah belah umat Islam, maka yang dibunuh ya Ali, ya kemudian Muawiyah dan juga Amr bin al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami doakan juga dalam keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan senang sekali saya Nongniken menjumpai para sahabat muslim pada acara kesayangan kita yang membahas tentang kisah perjalanan Rasulullah dan sahabatnya dalam satu kisah sahabat. Dan di studio telah hadir bersama kita Ustadz Bani Hashim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana beliau merupakan spesialis mengisahkan tentang perjalanan kisah para sahabat yang nantinya akan memberikan banyak informasi-informasi yang membuat kita mengetahui lebih dalam tentang perjalanan para sahabat Rasulullah SAW. Dan dalam tema hari ini kita akan membahas tentang yang sangat menarik, yaitu tentang terbunuhnya sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Mari sama-sama kita simak kajian ini yang insya Allah nantinya akan memberikan manfaat untuk kita. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, sobat muslim dimanapun berada, Maniken. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi umuwalah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat muslim dimanapun berada, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana peristiwa arbitrase atau tahkim setelah terjadi pertempuran dahsyat dalam perang Siffin melibatkan dua kubu dari Ali radhiyallahu anhu wardah dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian perang ini menewaskan sekian banyak para kaum muslimin, lalu berhenti dengan peristiwa tahkim atau arbitrase di mana kubu Muawiyah mengangkat tombak yang di ujungnya itu terikat mushaf Al-Quran sebagai tanda untuk berdamai. Maka perdamaian pun akhirnya terwujud atau terbentuk di mana Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa Asy'ari dan dari pihak Muawiyah adalah Amr ibn al-As radhiyallahu anhum. Mereka kemudian bersepakat untuk gencatan senjata atau damai dan kemudian akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya adalah pembagian wilayah ya, kekuasaan, di mana untuk Syam dan sekitarnya, Yordania, Palestina dan Mesir itu menjadi di bawah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Kufah dan juga Basrah dan juga Madinah serta Mekah Al-Mukarramah di bawah pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Lalu peristiwa tahkim ini ternyata tidak menyelesaikan masalah, tapi dia membuat justru masalah baru, di mana ada beberapa orang yang tidak puas dengan keputusan tahkim tersebut, sehingga ada yang terang-terangan mereka menolak, ya, baik hasil keputusannya, orang-orang yang terlibat dalam putusan itu, bahkan Ali dan juga Muawiyah ikut dimusuhi oleh mereka, dan bahkan mereka mengkafirkan Ali, Muawiyah dan semua orang yang sepakat dengan peristiwa tahkim tersebut. Nah, kelompok inilah yang dikenal kemudian dengan kelompok Khawarij ya. Orang-orang yang dengan mudah mereka mengkafirkan para sahabat besar, orang-orang mulia, mereka kafirkan dan tidak hanya dikafirkan, mereka mengklaim halal darahnya untuk dipidana. Tapi yang menyedihkan ya sebenarnya buat kita itu adalah mereka kaum Khawarij ini itu kalau dilihat dari sisi ibadah, ibadahnya Masya Allah luar biasa. Ya, mereka adalah ahli tahajud, mereka adalah para penghafal Quran, mereka adalah orang-orang yang dilihat casing fisik ibadahnya, amaliyahnya, kata Rasulullah bahkan mengalahkan kalian para sahabat, Masya Allah. Tapi ternyata ibadah itu tidak membentuk kepribadian yang baik, tidak melembutkan kalbunya, sehingga wataknya keras ya, sulit untuk menerima perbedaan, sulit menerima nasihat. Maka ini pelajarannya buat kita, hati-hati, jangan sampai agama itu jadi kedok, sementara
kolbunya itu tidak sesuai dengan agamanya. Maka kata para ulama, iman itu manifestasinya adalah akhlak sebenarnya. Maka selalu kata iman dan amal soleh kan, ilal ladzina amanu wa amilus solihat, iman dan amal soleh. Kalau dulu Abu Darda itu selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus fisikku, maka perbaguslah akhlak. Maka itu penting sekali ya, kita belajar dari kisah Ali. Selain kita belajar tentang bagaimana Sayyidina Ali, karakter kepribadiannya, kita juga belajar tentang bagaimana hati-hati, jangan sampai beragama tapi bungkusnya doang, ya, isinya justru tidak. Nauzubillah min dzalik. Baik. Nah, Khawarij ini sebenarnya dia tidak muncul tiba-tiba, tapi dia bermetamorfos atau berkamuflase dari serangkaian peristiwa-peristiwa dan juga dari banyak tokoh ya. Dimulai dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah muncul ya Dzul Khuwaisirah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan harta rampasan perang, tiba-tiba dia mengatakan, ya Muhammad, ya adil, wahai Muhammad bagikan dengan adil. Dan itu membuat semua sahabat terkaget-kaget, termasuk Rasulullah. Kok bisa Nabi dibilang berbuat adil lah? Berarti kan menyangka atau menganggap Nabi tidak adil. Nauzubillah min dzalik. Maka Umar kemudian ingin memancung, ya, memenggal lehernya itu. Ya, Umar tipikal sahabat yang nggak bisa nih Nabi ini diperlakukan seperti ini. Biar saya pancung penggal. Kata Rasulullah, biarkan, nanti dari Dzul Khuwaisirah ini akan lahir anak keturunannya, berarti anak keturunannya itu, bukan Dzul Khuwaisirah, anak keturunannya. Bisa keturunan fisik, berarti anak, cucu, cicit. Bisa keturunan ideologis. Ya. Ideologis artinya orang-orang yang mengikuti gaya berpikirnya dia, mengikuti ideologinya. Maka itu anak-anak ideologis berarti kan. Dan benar kata Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, yang ibadahnya mungkin lebih bagus daripada ibadah kalian, wahai Umar. Ya. Mereka menghafal Quran, tapi seperti anak panah yang lepas dari busurnya, itu sangat cepat ya. Artinya mereka orang-orang yang mudah ya terprovokasi meskipun ibadahnya bagus. Orang-orang yang tidak berpikir panjang untuk melakukan aktivitas. Di zaman Rasulullah SAW sudah ada. Kemudian di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar dengan sangat tegas ya memerangi kaum Riddah ketika itu. Maka mereka ini belum terlalu terlihat. Ya. Maka kemudian di zaman Umar bin Khattab, nah di situ sudah mulai ya terlihat benih-benihnya. Cuman Umar ini tegas dan garang. Jadi kalau ada macam-macam sikat, habisi. Ya. Maka mereka masih tiarap. Tapi sudah mulai benih-benihnya itu. Ya di antara yang membunuh Umar bin Khattab itu Abu Lu'lu, ya pasti ada benih-benih pemikiran, idenya yang seperti itu juga ada. Nah puncaknya adalah di zaman Utsman ibn Affan, karena terkenal Utsman ibn Affan ini lebih longgar, tidak streng seperti Umar. Disitulah kemudian mereka mulai menyusup, mulai masuk, kemudian menyebarkan paham-pahamnya, sehingga ketika Utsman ibn Affan terlihat celah kekurangannya, mereka langsung menggembosi, terjadilah demo besar-besaran dan terbunuhnya Utsman ibn Affan. Lalu setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan ini oleh komplotannya Abdullah bin Saba, disebut dengan kaum Sabaiyun, adalah orang Yahudi sebenarnya, munafik yang kamuflase menjadi seorang muslim padahal dia adalah Yahudi. Lalu setelah itu, setelah kasus pembunuhan Utsman, dia bersembunyi ya kepada Ali bin Abi Thalib supaya tidak dieksekusi. Ya, tapi dia tidak bukannya menjadi muslim yang taat dan baik, dia justru merusak dari dalam. Sehingga dia memanfaatkan situasi ya, ketegangan terbunuhnya Utsman ibnu Affan menimbulkan pergolakan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah di situ dia kemudian menjadikan itu pemantik, pemicu untuk terjadinya khilaf atau persengketaan, perseteruan di antara banyak kelompok. Ya, terjadilah kasus perang Jamal ketika itu, dan mereka memanfaatkan ada di barisan Ali dan ada di barisan Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan juga ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga terjadi perang ketika itu. Lalu setelah selesai perang Jamal, mereka masuk lagi dalam kasus perang Siffin. Ya. Nah, setelah perang Siffin terjadi tahkim tadi itu,
atau arbitrase, disitulah mereka dengan terang-terangan mereka keluar dan mereka menyebarkan pahamnya bahwa kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mengukur kebenaran, ukurnya pakai Quran, hadis. Itu ide yang bagus sekali, Masya Allah ya. Ya kita memang harus berhukum dengan Al-Quran dan hadis. Tapi tentu harus ada pemahaman gitu. Karena Al-Quran itu bicaranya global. Ayat-ayat diturunkan banyak sekali yang mutasyabihat atau mengandung hukum yang bisa terjadi A, bisa terjadi B. Nah, Al-Quran diturunkan itu memang, mohon maaf ya, Al-Quran itu bukan kitab matematika yang 1+1 2 gitu. Ya. 2+3 pasti 5. Ada penjabarannya. Ya, penjabarannya. Al-Quran itu lebih ke 5 itu adalah 4+1, 3+2 ya. Jadi membuka peluang kemungkinan terjadinya perbedaan. Nah, kaum Khawarij ini mereka idenya nggak bisa. Pokoknya semua harus pakai Quran dan hadis. Tapi tidak menggunakan pemahaman yang baik dan benar itu. Jadi modal semangat disusupi oleh syubhat dari orang-orang Yahudi dan munafik itu, sehingga mohon maaf ya, mereka kata para ulama adalah orang-orang yang dangkal. Istilahnya orang-orang baru ngaji, baru ngerti agama, tapi dibakar semangatnya menggebu-gebu gitu. Jadi semangat tinggi tidak diiringi dengan pengetahuan, itu akhirnya menjadi orang-orang yang nekat sebenarnya. Nauzubillah min dzalik. Maka sampailah kemudian mereka dengan terang-terangan memusuhi Ali, lalu kemudian Ali radhiyallahu anhu mengirimkan utusan sekurang lebih 10.000 untuk memerangi mereka, dengan sebelumnya mengajak mereka untuk kembali. Ada sekitar 2.000 pasukan itu atau 2.000 orang Khawarij, mereka tobat balik lagi. Nah, itu di Nahrawan, disebut dengan perang Nahrawan itu. Lalu kemudian dibantailah selebihnya karena mereka masih tetap berkata bahwa sesungguhnya kami berada dalam hak dan kebenaran. Nah, sampai habislah, tersisa kurang lebih dari 8 atau 7 atau 9 maksimal 9 orang tersisa. Tapi ternyata 9 ini itu jadi benalu sekali ya. Setelah itu maka kemudian mereka punya dendam. Karena mereka merasa kita berada dalam hak, berada dalam kebenaran, kami adalah orang-orang soleh, kami adalah para penghafal Quran, kami adalah ahli tahajud, kenapa kami diperangi? Padahal mereka dulu yang mendeklarasikan bahwa Ali darahnya halal untuk ditumpahkan. Maka kemudian mereka menyimpan dendam. Sampai akhirnya yang sisa ini mereka membuat rencana makar, rencana jahat untuk membunuh orang-orang besar ini, yaitu Ali dan Muawiyah yang terlibat dalam peristiwa tahkim, dan juga Amr bin As. Maka berkumpullah ini 3 orang ini dengan niat yang sama, yaitu membunuh tokoh-tokoh besar ini. Nah, siapa mereka? Nah, Abdurrahman bin Amr, yang kedua Al-Barrak, yang ketiga Amir ya, atau Amr ya, bin Bakar. Nah, ini 3 orang ini mereka punya rencana, kita harus membunuh para pemimpin ini. Kita harus membunuh tokoh-tokoh utama ini. Kalau sebelumnya mereka bikin para pemimpin ini yang berseteru, bertengkar, sehingga berharap mereka saling bunuh. Ternyata dengan peristiwa tahkim mereka nggak bisa. Nggak jadi. Ya berarti ya harus kita yang bunuh gitu. Ya Allah. Nah, ini 2. Yang pertama adalah pemikiran yang sesat. Yang kedua dendam. Ya, karena mereka diperangi oleh Ali di Nahrawan itu, sehingga banyak kehilangan keluarga, sanak kerabat, dan seterusnya. Mereka kemudian dendam, ya, mereka punya rencana untuk membunuh. Tapi kalau motifnya hanya dendam, mestinya Ali saja. Gitu. Karena yang memerangi mereka kan Ali. Tapi karena memang motif mereka adalah ingin memecah belah umat Islam, maka yang dibunuh ya Ali, ya kemudian Muawiyah, dan juga Amr bin As. Ya. Tapi itulah bagian dari skenario Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menginformasikan ya bahwa Ali kelak akan meninggalnya dibunuh. Kondisi dibunuh. Nauzubillah min dzalik. Baik, maka kemudian 3 orang ini, Abdurrahman bin Amr atau kita kenal dengan Ibnu Muljam, ini dia mengatakan saya akan bunuh Ali. Ya. Al-Barrak mengatakan saya yang akan membunuh Muawiyah. Yang satu lagi Amir mengatakan saya yang Amr bin Bakar, saya yang akan membunuh Amr bin As. Jadi mereka mengatakan, gimana cara membunuhnya? Sepakat, kita bawa pedang yang dilumuri dengan racun. Racun yang sangat mematikan. Ada yang mengatakan itu dari ular berbisa, ada yang mengatakan dari
campuran beberapa jenis racun. Jadi zaman dulu itu masih pakainya racun gitu. Jadi bisa di ujung tombak atau di anak panah. Jadi kalau sudah kena, orang itu Nggak bisa diobatin udah ya. nggak bisa diobati, dah pasti mati gitu. Karena orang dulu ya, zaman dulu ada orang terkena tombak, terkena panah sampai 30 anak panah tapi masih bisa diselamatkan. Karena fisiknya kuat gitu. Jadi kalau perang itu yang di sini kena, di sini bacok, sini luka sayatan pedang itu bukan cuma satu, bisa 15, bisa 20 di badannya itu. Tapi kemudian sembuh, sehat lagi, maksudnya nggak mati, nggak meninggal gitu. Thalhah bin Ubaidillah itu tangannya udah nggak bisa dipakai dalam perang Uhud. Tangannya itu saking udah parahnya sekali terlukanya itu. Nggak bisa dipakai. Tapi sembuh dan sehat. Ya meskipun bekas lukanya pasti ada gitu. Jadi orang-orang itu memang kuat-kuat sekali mereka tuh, Masya Allah ya. Apalagi mungkin Mbak Ani kan pernah juga datang ke Madinah itu, antara Masjid Nabawi dengan Masjid Kuba itu ada sebuah area taman di situ. Nah, itu tanahnya itu bisa jadi obat. Disebut dengan turbatus syifa, tanah obat. Jadi kalau ada luka habis perang itu diambil, diolesi begitu, dia mempercepat penyembuhan dan mengurangi atau mencegah terjadi infeksi. Ya. Sehingga orang kalau cuma dibacok, ditombak, dipanah itu bisa jadi nggak mati gitu. Maka gimana caranya ya? Ya terluka sih dia diobati setelah itu, tapi bisa sembuh lagi gitu. Maka itu gimana caranya supaya mati? Pedangnya, tombaknya, panahnya dilumuri dengan racun. Gitu. Jadi dia matinya bukan karena tusukan tombaknya, tapi karena racunnya yang menjalar itu. Maka mereka bertiga mikir, Ali ini tahu mereka ini kuat sekali. Berapa kali perang, duel 1 lawan 1, berapa kali Ali membunuh sekian banyak orang itu, badannya terluka di sini nancep panah misalnya, di sini kena pedang, dia tetap kuat seger gitu berperang. Sehingga mereka merencanakan harus kita lumuri dengan racun. Racun yang mematikan itu. Maka sepakatlah mereka, oke, kapan rencana itu? Ini yang Masya Allah ya, mereka merencanakannya di bulan Ramadan. Sepakat itu adalah hari Ramadan, di 17 Ramadan, di waktu sholat subuh. Kenapa dipilih waktu sholat subuh? Karena zaman itu penerangan belum seperti sekarang. Jadi kalau sholat subuh itu remeng-remeng, gelap-gelap gitu. Sehingga orang kalau sholat nggak bisa ngecek ini siapa gitu. Nah, mereka ingin membunuh di waktu subuh itu. Kenapa tidak di waktu Isya? Karena Isya itu bisa sholatnya di awal waktu, bisa di akhir waktu. Nah, terus kalau subuh itu seragam karena waktu sholatnya terbatas. Kan? Ya. Sehingga mereka mengincar waktu itu. Nah, kenapa mereka mengincar waktu itu? Karena mereka meyakini yang mereka lakukan adalah jihad fisabilillah. Maka harus dilakukan pada bulan yang suci, di hari yang suci, di waktu yang terbaik, waktu subuh gitu. Insya Allah. Padahal yang mereka bunuh adalah manusia suci, ya, manusia mulia ya, manusia baik, Masya Allah. Ini sebenarnya sedih kita sebenarnya kalau baca itu. Maka para ulama, para sahabat itu mereka nggak kuat ya menceritakan itu, Insya Allah. Baik Ustadz, karena Ustadz juga sudah tidak kuat, kita biarkan yang mau lewat berikut ini dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Satu Kisah Sahabat.